Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BZenQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing. Tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan. Ayo terus berburu kesuksesan dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, judul pembahasan vlog kali ini adalah melanjutkan vlog yang sebelumnya. Berhati-hatilah dengan ketakutan imajinatif yang ada. Di layar monitor terdapat gambaran sumber takut yang di vlog sebelumnya sudah dibahas. Di mana seperti kita ketahui bahwa sumber ketakutan yang ada di diri kita mayoritas itu bukan berasal dari pengalaman, tapi lebih banyak berasal dari imajinasi pikiran kita. Nah, di vlog kali ini, gengs, saya akan sampaikan perspektif yang berbeda dari jalur takut sebagaimana di layar monitor. Ada jalur lain yang semakin memperkuat pesan buat kita bahwa ketakutan yang ada di diri kita itu harus kita kelola dengan baik. Karena sekali lagi ujung-ujungnya mempengaruhi hasil akhir, ujung-ujungnya mempengaruhi kinerja. Karena kalau tidak kita kelola dengan baik, satu sisi kita ingin menghasilkan kinerja yang bagus. Satu sisi kita sudah bertekad menghasilkan kinerja yang bagus. Satu sisi kita sudah berkomitmen untuk mewujudkan sasaran yang menantang buat kita. Sudah berani menetapkan sasaran menantang. Namun ternyata karena ketakutan yang ada kita biarkan. Akhirnya itu mengganggu untuk mewujudkan apa yang kita ingin hasilkan. Jadi ada dua mata pisau nih. Satu sisi ketakutan mendorong kita tidak berani menetapkan sasaran yang menantang untuk diri kita. Baik itu sasaran terhadap masa depan ataupun sasaran hari ini ataupun 2 hari lagi ataupun seminggu ke depan ataupun sebulan ke depan dan seterusnya. Yang satu lagi adalah sudah berani menetapkan sasaran yang menantang namun tidak berhasil mewujudkan karena ketakutan yang ada tidak kita kelola dengan baik. Nah, gengs, jalur yang berbeda di sini adalah seperti ini, gengs. Sejatinya, gengs, kita ini oleh Tuhan yang Maha Kuasa diberikan 2 media komunikasi. 2 komunikasi tersebut kalau dicermatin adalah yang pertama telinga dan mulut. Yang kedua, media komunikasinya adalah pikiran. Media komunikasi telinga dan mulut fungsinya agar bisa berkomunikasi dengan orang lain. Sementara pikiran itu adalah media untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Jadi Tuhan begitu luar biasanya mempersiapkan kita untuk tugas di dunia ini. Dikasih media untuk berkomunikasi dengan orang lain dan juga dikasih media untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Yang menjadi fokus kita, geng, yakni media mulut dan media pikiran. Kenapa harus menjadi fokus kita? Hal apa yang menjadi fokus kita tentang mulut dan pikiran? Yang menjadi fokus kita adalah kemampuan berkata-katanya dari 2 media ini, gengs. Mulut punya kemampuan berkata-kata agar bisa berkomunikasi dengan orang lain. Pikiran juga punya kemampuan berkata-kata untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Sebagai media untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Apa perbedaan kemampuan berkata-kata antara mulut dan pikiran? Ini yang menjadi fokus kita, yang akan kita bicarakan. Gengs, ada penelitian tentang kemampuan berkata-kata dari mulut. Nanti gengs bisa coba sendiri, membuktikan sendiri tentang kemampuan berkata-kata mulut kita masing-masing. Menurut penelitian yang ada, mulut manusia itu rata-rata punya kemampuan berkata-kata kurang lebih berkisar 125 kata per menit. Kalau kalian nggak percaya, coba aja dihitung sendiri. Kita dalam 1 menit bisa keluar berapa banyak kata dari mulut kita. Rata-rata katanya sekitar 125 kata per menit. Tentunya kalau yang lagi bawel bisa lebih dari itu. Kalau nggak percaya nanti geng pas lagi rumpi sama temen. Kebetulan ada salah satu dari temen kita bawelnya minta ampun. Pas penyakit bawelnya muncul, silahkan dihitung ada berapa kata yang keluar dari mulut yang bersangkutan. Bisa dipastikan lebih dari 125 kata. Itu mulut, gengs. Nah, sekarang coba pikiran kita. Bagaimana kemampuan berkata-katanya? Kalau ini belum ada yang meneliti, gimana mau meneliti? Pikiran berkata-kata, gimana mau meneliti? Susah ya. Namun, hampir semua orang sepakat bahwa
pikiran ini memiliki kemampuan berkata-kata jauh lebih dahsyat dibanding kemampuan berkata-kata si mulut. Coba geng lihat aja diri sendiri. Pada saat geng ngomong mulutnya, apakah pikirannya diam? Pasti enggak. Saat mulut kita ngomong, pikiran kita itu akan ngomong jauh lebih dahsyat kemampuannya dibanding mulut. Nah, yang tahu pikiran kita siapa? Cuma kita dan Tuhan. Kita nggak dikasih keberkahan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa melihat pikiran orang. Kalau bisa melihat ataupun mendengar, bukan melihat lah ya, yang pas adalah mendengar. Bisa mendengar pikiran orang lain, wah kacau dunia ini, geng. Dimanapun kita berada pasti ramenya minta ampun. Apalagi kalau sedang kumpul banyak orang. Yang sini pikirannya ngomong ini kita bisa dengar, yang sini pikirannya ngomong ini bisa dengar, wah ramenya minta ampun. Hingga akhirnya mungkin kita nggak bisa konsentrasi. Untung aja kita nggak dikasih keberkahan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa mendengar pikiran orang lain. Kalau betul-betul dikasih itu, waduh, betul-betul membingungkan. Yang tahu pikiran kita cuma kita sendiri kan, dan Tuhan. Kemampuan pikiran kita sungguh sekali lagi luar biasa dahsyat. Istilah kerennya kalau kita ngomong dengan diri sendiri itu disebutnya self-talk. Self-talk itu adalah berbicara dengan dirinya sendiri. Yang menjadi masalah, geng, self-talk ini tidak berhenti sebatas self-talk. Ini juga ada rangkaian efek lanjutannya. Sekali lagi ini adalah membicarakan jalur yang berbeda dengan yang di atas. Self-talk yang ada di diri kita, itu akan menjadi ucapan kita. Istilah kerennya, what we are thinking is what we are saying. Apa yang kita pikirkan cenderung akan menjadi ucapan kita. Sebetulnya efek lanjutannya tidak sekedar ucapan. Self-talk kita itu mempengaruhi ekspresi wajah kita. Coba geng cermati, kalau pikiran kita ngomong yang sedih-sedih, apakah wajah kita menunjukkan wajah yang gembira? Pasti tidak, bukan. Kalau pikiran kita didominasi oleh pembicaraan yang sedih-sedih, pasti ekspresi muka kita adalah muka sedih. Jadi apa yang dibicarakan di pikiran kita, hitungan detik itu tertransfer di raut muka. Kalau pikiran kita ini sedang ngomongin yang bahagia-bahagia, yang senang-senang, ekspresi wajahnya pasti bahagia, senyumnya berkembang, matanya berbinar-binar. Nah, jadi apapun yang ada di pikiran kita, itu akan hitungan detik tertransfer di raut muka sebelum akhirnya menjadi ucapan kita. Nah, maka kalau mau memiliki muka yang bahagia ya harus dilihat. Yang di pikiran kita itu harus dilihat. Jangan sampai isinya pikiran-pikiran yang menyedihkan. Sekali lagi, gengs, apa yang kita pikirkan cenderung akan jadi ucapan kita. Dan tidak hanya berhenti sebatas ucapan. Sekali lagi, efeknya berlanjut. Ucapan kita akan menjadi tindakan kita. What we are saying is what we are doing. Apa yang kita ucapkan itu akan cenderung menjadi tindakan kita. Dan berlanjut lagi, tindakan kita cenderung akan menjadi kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita cenderung menjadi perilaku kita. Dan perilaku yang menetap akan menjadi karakter kita. Ujung-ujungnya adalah dari pikiran. Jadi pikiran ini mempengaruhi ucapan, mempengaruhi tindakan, mempengaruhi kebiasaan, perilaku, dan itu menjadi karakter kita. Bila perilakunya menetap. Jadi pikiran tidak sebatas pikiran, gengs. Dan yang perlu diperhatikan lagi, gengs, tentunya adalah tindakan, kebiasaan, perilaku kita itu akan mempengaruhi kinerja. Nah, ini adalah jalur yang berbeda dari yang di atas. So, pesan moralnya apa, gengs, dengan demikian? Pesan moralnya adalah kita harus kelola pikiran kita. Karena pikiran kita adalah menjadi biang keladi imajinasi kita. Dan ingat bahwa sumber ketakutan yang dominan berasal dari imajinasi. Imajinasi ini yang ada di pikiran kita itu membentuk persepsi tingkat bahaya di jalur yang di atas, yang di bawah mempengaruhi ucapan kita. Ucapan kita mempengaruhi tindakan kita, kebiasaan kita, yang terus-menerus akan jadi perilaku. Perilaku yang menetap menjadi karakter. Dan itu mempengaruhi kinerja. Jalur atas, jalur bawah, ketemunya adalah kinerja. Nah, ini sekali lagi memberikan pesan moral yang amat kuat buat kita bahwa ketakutan yang bersumber dari imajinasi itu perlu kita kelola dengan baik
Karena apa? Karena pikiran kita memiliki kemampuan berkata-kata yang luar biasa, dan yang perlu diketahui sebagai tambahannya adalah pikiran kita cenderung hobinya, konten omongannya itu adalah negatif. Jadi kemampuan berkata-katanya dahsyat, kontennya cenderung negatif. Maka ini memberikan sinyal yang kuat buat kita. Harus kita kelola dengan baik pikiran tersebut. Karena itu sumber ketakutan imajinatif mempengaruhi ucapan, tindakan, kebiasaan, dan tentunya hasil. Dan pikiran punya kemampuan yang dahsyat. Gengs, bagaimana teknis mengelola pikiran kita akan kita bahas di seri vlog berikutnya. Oke gengs, mari tetap menjaga semangat kita masing-masing. Tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan. Ayo terus berburu kesuksesan. Dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Agar dari diri kita selalu terpancar energi-energi positif dimanapun kapanpun. Gengs, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share. Terima kasih, sampai ketemu di seri vlog berikutnya.